Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami di sini dari kelompok 11 akan memaparkan tugas kami mengenai aseton. Untuk anggota kelompok kami sendiri ada Reza Ibrahim, ada saya, Sabina Tripuja Berlianti, ada doanya Sabrina, dan ada Diah Ayu. Ada beberapa poin yang akan kami jelaskan pada video ini mengenai aseton. Ada rumus kimia, kegunaan aseton, bahan baku pembuatan aseton, diagram alir pembuatan, reaksi kimia utama, serta kondisi atau alat proses yang digunakan. Apa itu aseton? Aseton juga dikenal sebagai propanon, dimetilketon, 2-propanon, propan 2-on, dimetilformaldehida, dan beta-ketopropana. Adalah senyawa yang berbentuk cairan, tidak berwarna dan mudah terbakar. Ia merupakan keton yang paling sederhana. Aseton larut dalam berbagai perbandingan dengan air, etanol, dietil ether, dan lain-lain. Untuk rumus kimia dari aseton sendiri ialah CH3COCH3. Sifat aseton. Sifat aseton dibedakan menjadi dua sifat, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika mempunyai bentuk cair, tidak memiliki warna, dan mempunyai bau yang khas. Sifat kimia merupakan reduktor yang lebih lemah daripada aldehid, dapat menghasilkan alkohol sekunder. Apabila dikondensasi dengan asetilen membentuk 2-metil 3-butenediol, suatu intermediat untuk isopropren. Apabila dengan hidrogen sianida dalam kondisi basah akan menghasilkan aseton sianohidrin. Kegunaan aseton digunakan sebagai bahan utama pada beberapa merek penghapus cat kuku dan cat kayu. Digunakan sebagai bahan pengering alat-alat laboratorium. Digunakan sebagai pelepas lem super. Digunakan untuk melarutkan berbagai macam plastik dan serat sintetis. Sangatlah efektif ketika digunakan sebagai cairan pembersih dalam mengatasi tinta permanen. Digunakan sebagai campuran parfum dan bahan kosmetik lainnya. Proses pembuatan aseton. Bahan baku pembuatan aseton. Aseton dapat dibuat dengan menggunakan proses kumene hidroperiosid dengan bahan baku kumene. Proses dehidrogenasi isoprofil alkohol dengan bahan baku isoprofil alkohol dengan katalis kombinasi ZNO dan ZRO. Dan proses oksidasi isoprofil alkohol dengan bahan baku propilen. Jenis proses pembuatan aseton. Aseton dapat dibuat dengan berbagai proses dan dari bahan baku yang berbeda-beda. Menurut Craig Ormer 1997, kurang lebih aseton dapat dibuat dengan 3 proses, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses kumene hidroperosid. Pada proses ini, benzen dialkilasi menjadi kumene yang kemudian dioksidasi dengan udara atau oksigen murni menjadi kumene hidroperiosid. Kumene hidroperiosid kemudian ditambahkan dengan asam dan pemanas akan menghasilkan fenol dan aseton. Reaksinya adalah C6H5 CH, CH3 2, C6H5C, CH3 COOH, C6H5OH plus CH3 COCH3. Secara garis besar, proses ini dibagi menjadi tahap oksidasi kumene, tahap pembelahan kumene hidroperosid, netralisasi, dan distilasi aseton.
Proses oksidasi Komene biasanya berlangsung pada suhu 8–130 derajat Celcius dan tekanan 6 atm dengan penambahan sodium hidroksida sebagai promotor atau stabilizer. Umpan masuk reaktor, pengoksidasi dari bawah reaktor. Hasil keluaran reaktor kemudian dievaporasi hingga kadar Komene hidroperoksi 75–85%. Proses penambahan asam kemudian dilakukan pada suhu 60–100 derajat Celcius pada sebuah tangki berpengaduk dan akan terjadi reaksi pembelahan Komene hidroperoksid menjadi fenol dan aseton. Selanjutnya, setelah proses penambahan asam, dilakukan proses netralisasi dengan basa atau ion exchange resin. Berikutnya adalah proses pensucian dan distilasi. Dengan proses ini dihasilkan aseton dengan konversi 35–40%. 2. Dehidrogenasi isopropanol. Aseton diproduksi dengan proses dehidrogenasi isopropanol pada kondisi endotermis. Reaksinya sebagai berikut. CH3 CH CH3 jadi CH3 CH CH3 plus H2. Proses dehidrogenasi ini berlangsung pada fase gas dengan tekanan 2–3 atmosfer pada suhu 350 derajat Celcius. Konversi dari isopropanol bisa mencapai 50%. Karena reaksi terjadi pada kondisi endotermis, maka semakin tinggi suhu, maka keseimbangan akan bergeser ke arah pembentukan aseton. Pada reaksi ini diperlukan peran katalis. Suhu reaksi 350 derajat Celcius digunakan kombinasi katalis zinc oxide, zirconium oxide, copper chromium oxide, atau copper silicon dioxide. 3. Proses oksidasi isopropanol. Isopropanol dicampurkan dengan udara dan diumpankan ke reaktor yang bersuhu antara 80–140 derajat Celcius dengan tekanan operasi 3–4 atmosfer. Reaksi menggunakan katalis yang sama dengan katalis yang digunakan pada proses dehidrogenasi isopropanol. Reaksi oksidasi isopropanol sangat eksotermis. Reaksinya sebagai berikut. CH3 2CHOH plus O2 menjadi H2O2 plus CH3 2CO. Dengan proses ini dihasilkan aseton dengan konversi 15%. Hal ini dikarenakan aseton dihasilkan bukan produk utama melainkan byproduct. Kelebihan dan kekurangan tiap jenis proses. 1. Persiapan bahan baku. Secara garis besar terdapat 3 tahapan pembuatan aseton, yaitu persiapan bahan baku, reaksi, dan pemurnian aseton. Persiapan bahan baku bertujuan untuk mengkondisikan bahan baku agar sesuai dengan persyaratan kondisi operasi dalam reaktor. Hal-hal yang diatur pada tahapan ini menyangkut kondisi penyimpanan bahan baku dan proses fisis yang diperlukan untuk mengubah kondisi bahan baku agar sesuai dengan kondisi umpan reaktor. Isopropanol atau IPA sebagai bahan baku utama diimpor dari luar negeri. Oleh karena itu, tangki penyimpanan bahan baku yang digunakan harus cukup untuk menampung bahan baku dalam jumlah yang cukup untuk waktu produksi tertentu. Bahan baku isopropanol yang disimpan dalam fase cair pada tangki penyimpanan. Kondisi penyimpanan isopropanol berada pada tekanan atmosfer dan suhu kamar. Isopropanol yang berfase cair dengan kemurnian 50% berat disimpan dalam tangki penyimpanan dengan suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Kemudian isopropanol dipompa agar sesuai dengan kondisi operasi di dalam reaktor, yaitu sebesar 2 atmosfer. Sebelum memasuki reaktor, bahan baku dipanaskan terlebih dahulu vaporizer. Tapi step 01. Vaporizer berfungsi untuk menguapkan umpan ke reaktor karena reaksi berlangsung dalam fase gas. 2. Reaksi. Reaksi dehidrogenasi isopropanol menjadi aseton berlangsung dalam fase gas. Kondisi operasi dalam reaktor adalah pada tekanan 2 atmosfer dan suhu 350 derajat Celcius. Reaksi yang terjadi adalah CH3 2COH, CH3 2CO plus H2.
Isopropanol aseton reaksi ini merupakan reaksi endotermis, sehingga untuk menjaga kondisi operasi dalam reaktor sesuai dengan kondisi reaksi dibutuhkan pemanas. Pemanas yang digunakan dalam proses ini adalah steam, jenis fluida penukaran panas yang sifatnya tahan terhadap suhu tinggi dan mempunyai kapasitas panas yang cukup besar. Jenis reaktor yang digunakan adalah fixed bed multi-tube reaktor. Pemilihan reaktor jenis ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa reaksi berlangsung pada fase gas dan memerlukan perpindahan panas yang optimum. 3. Pemurnian aseton. Produk yang keluar dari reaktor masih belum dapat langsung disimpan untuk dijual karena belum memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Agar dapat memenuhi spesifikasi yang diinginkan, maka perlu dilakukan suatu tahapan pemurnian produk dari impuritasnya. Berikut adalah contoh alirnya. Proses dehidrogenasi isopropil alkohol. Proses lain yang sangat penting untuk memproduksi aseton adalah dehidrogenasi katalitik di mana reaksinya adalah endotermis. Berikut adalah contoh reaksinya. Pada proses ini isopropil alkohol diuapkan dengan vaporizer dan dipanaskan dalam HE dengan menggunakan steam, kemudian dimasukkan ke dalam multiturbular fixed bed reactor. Ada sejumlah katalis yang dapat digunakan dalam proses ini yaitu kombinasi zinc oxide, zirconium oxide, kombinasi kompromium oxide, koper, silikon dioksida. Kondisi operasi reaktor ini adalah 1,5-3 atm dan suhu 400 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius. Dengan proses ini, konversi dapat mencapai 75-98% dan yield dapat mencapai 85-90%. Gas panas keluar dari reaktor yang terdiri dari isopropil alkohol, aseton, dan hidrogen dilewatkan scrubber untuk dipanaskan antara gas insolubel dengan aseton, isopropil alkohol, dan air. Hasil dari scrubber ini didistilasi, aseton diambil sebagai hasil atas, sedangkan campuran isopropil alkohol dan air sebagai hasil bawah. Hasil bawah ini didistilasi lagi untuk recovery isopropil alkohol yang diambil sebagai hasil atas, yang kemudian di-recycle ke reaktor. Proses dehidrogenasi isopropil alkohol dipilih karena memiliki alasan sebagai berikut. A. Proses dehidrogenasi isopropil alkohol tidak memerlukan unit pemisahan 02 dari udara sebelum diumpankan ke dalam reaktor. B. Dengan jumlah isopropil alkohol yang sama, konversi pada proses dehidrogenasi lebih besar sehingga hasil aseton yang diperoleh lebih banyak. C. Pada proses oksidasi timbul masalah terjadinya korosi sehingga dapat mengganggu jalannya proses, sedangkan pada proses dehidrogenasi, hal tersebut dapat dikurangi. Berikut adalah contoh-contoh alat yang digunakan. Perusahaan-perusahaan pemroduksi aseton di antaranya ada Tokyo Chemical Industry Company, Otto Chemi, Ineos Group, Formosa Chemical and Fiber Corp, Cell Chemicals, Westlake Chemical, Dow Chemical, Sanoco, dan Ario Chemical Company. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.